Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang. Waduh, terima kasih kemarin menemani rapat kerja Radio Silaturahimnya. Dan terima kasih wakaf Alhamdulillah. wakaf bukunya juga. Ini akan kita bahas dalam waktu yang tepat. Insya Allah Bang, ini tadi saya bacakan ya, Indonesia disorot oleh PBB masalah malapetaka. Tapi di muka kita ada malapetaka yang luar biasa. Sebuah cerita kebakaran yang sampai hari ini ternyata belum selesai teror tersebut. Disebut ada tornado aviverenado. Entah apa yang sedang terjadi dan apa menyebabkan kerugian yang sebesar ini. Berbanding tebalikkah ketika sang pemimpin mengatakan atau calon pemimpin akan membuat neraka di Gaza? Mungkin bisa salah satu di antara bahasan kita. Belum lagi urusan perokok di Indonesia. Wah, tadi kubacakan ini antara telur sama rokok ini lebih laku rokok ya apa tembakau ini. Cemana orang kok belum sadar-sadar dengan cerita masalah tembakau ini. Banyak yang mengatakan aku merokok tapi masih panjang umur lah begitu ya, tapi asapnya kan luar biasa. Penyorotan dari PBB juga mengingatkan kita yang 20 juta hektar hutan akan dijadikan sawah, sawit dan berbagai cerita lainnya. Hutannya akan dibabat. Nampaknya ada yang cuan di balik ini, tapi alam akan berbicara lain. Mungkin di antara itu berita-berita yang bertebaran selain urusan pagar ajaib di Pantai Indah Kapuk 2. Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi ingin pula mengomentari cerita sandiwara yang luar biasa sedang terjadi di Republik ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Mudah-mudahan dialog kita memberi manfaat. Amin. Dan kemudian membawa kita dalam kebaikan. Yang pertama soal kebakaran. Sebenarnya waktu kita ngobrol di atas itu, tanda-tanda kebakaran itu sudah terjadi. Dan sudah saya sebut sekilas waktu itu, ada kebakaran kecil. Dan ternyata dia memantik demikian menjadi kebakaran besar yang akhirnya menimpa Los Angeles, satu kawasan bidadari, satu kawasan orang bilang kawasan paling bergengsi di Amerika gitu ya. Karena di sana menjadi tempat tinggal artis dan beberapa kalangan kaya gitu di situ. Dan memang kalau kita turun ke California, Los Angeles itu dari pesawat kita lihat itu betapa rapihnya tempat itu. Saya kebetulan pernah menyaksikan itu dari atas pesawat itu, melihatnya tempat itu begitu rapi, tertata dengan baik. Artinya tata ruangnya memang luar biasa, dibangun sedemikian rupa sehingga tempat itu memang menjadi tempat pilihan bagi orang-orang yang memang ingin nyaman di kawasan pantai Malibu itu. Nah, sebenarnya sebelumnya di 2019 sudah kejadian juga kebakaran di kawasan itu, tapi kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan menyita sekitar 12.000 hektar. Dan itu banyak, 12.000 hektar itu besar gitu. Kering posisinya. Nah, kemarin di tengah musim salju tetap saja terjadi bencana kering gitu. Dan kalau saya mencari penyebabnya, apa sih sebab kebakaran ini gitu ya? Karena mereka kan kalau bicara safety, tingkat keamanan dan keselamatan itu kan tinggi. Kalau mereka bisa standarnya tinggi. Keselamatan, keamanan dan kesehatan mereka punya standar tinggi. Nah, itu ternyata juga tetap korsleting risiko kecil katanya, yang memantik kebakaran
yang memantik daun kering gitu. Itu yang makanya saya bilang waktu itu kita udah bicara tentang kebakaran kecil waktu kita bicara rapat itu di sana. Nah, soalnya menjadi apakah ini menjadi balasan atas keputusan tidak menjadikan neraka di Timur Tengah atau di Palestina gitu, atau kemudian ini merupakan hukum Allah gitu ya, hukum Allah terhadap mereka, atau bahkan kalau dari kalangan lain menyebut ini memang gejala alam biasa karena memang kelemahan di situ sehingga terjadi kebakaran. Tidak ada hubungannya dengan ya seperti ya seorang petinggi di negeri ini pernah menyatakan bencana yang kita hadapi adalah sekadar gejala alam gitu. Bukan sebagai sebuah peringatan, bukan sebagai sebuah hukuman, bukan sebagai sebuah balasan atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Yang menarik adalah bukan sekedar ratusan ribu orang yang kalau saya tidak salah sekitar 160.000 yang dievakuasi, 180.000 yang masih mencoba bertahan gitu ya. Tapi jumlahnya memang sekitar 300 sekian ribu jumlah. Dan kematian 24 orang. Baik di Iten dan di Palisade, ya. 24 orang. Lalu berapa kerugian? Kerugian diperkirakan 150 miliar US dollar. Dalam sejarah Amerika dalam sejarah bencana nasional, ini kerugian terbesar nih. Jadi kalau saya ingat dulu ada berbagai badai gitu ya. Katrina yang di era yang membantai habis-habisan Texas, Houston itu sehingga refinery berantakan. Terkena refinery, badai tornado itu, dan meluluh lantak karu-karuan itu, termasuk kemudian setelah itu ada badai COVID juga. Itu nilainya cuma tidak sampai belasan miliar, cuma sekian miliar US dollar. Tapi kali ini sudah mencapai 150 miliar, sehingga Joe Biden mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Amerika akan mereimburse 100% reimburse. Tapi pakai kelas. Jadi harga rumah yang sekian juta di reimburse. Tapi yang 20 juta ke atas pakai asuransi. Nah, di situ muncul problematik bisnis bahwa asuransi akan terkena bangkrut nih, besar-besaran. Besar-besaran. Jadi ini yang disebut bukan hanya dampak bencana nasional, tapi juga akan menimbulkan bencana ekonomi bagi Amerika karena ada sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk rumah di sana dengan menyebut angka sekitar 150 tetapi jika rumahnya harganya di atas 20 juta itu pakai asuransi. Dampak dari asuransi seperti ini dan dampak dari tentu Amerika akan menaikkan defisitnya di tengah yang namanya APBN mereka juga tetap kesulitan defisit pada pendapatan yang sekarang ini sudah mereka naikkan batasnya menjadi 31,4 triliun US dollar. Nah, tapi orang serta-merta menyahuti. Jadi kalau kita baca misalnya beberapa media sosial yang muncul, ada yang menyatakan, nah ini dampak dari perilaku yang akan muncul dari perilaku Trump. Tapi ada juga yang berpendapat lain melihatnya bahwa kebakaran di Los Angeles ini karena LGBTQ itu jumlahnya sudah baik yang sah menikah sesama jenis maupun yang belum sah menikah sesama jenis gitu ya. Itu yang sudah sah menikah sesama jenis ada 16.000. Sekitar 16.000, tetapi yang belum sah itu lebih banyak katanya, sekitar 19.000. Jadi jumlah di sana itu yang hidup sesama jenis itu jumlah paling banyak. Jumlah paling banyak di Amerika itu di Los Angeles itu gitu.
sampai 35.000 pasangan, ada 35.000 pasangan LGBTQ-nya. Nah, lagi-lagi kita ngelihat dari perilaku politik Amerika dengan gaya hidup kayak gitu, tentu seperti yang Allah sampaikan di Al-Quran tentang nasibnya kaum Nabi Lut. Gitu. Jadi ada dua kalau kita ngelihatnya. Tapi kan bagi mereka tidak akan mengambil hikmah atas peristiwa itu, karena mereka hidup dengan rasionalitas. Gitu. Yang menarik nanti, beban keuangan seperti itu seperti biasa akan digeser, ke dunia. akan termasuk ke Indonesia, juga, gitu, naikin dolarnya, akan digeser. Nah, disitulah pentingnya menggunakan dolar sebagai senjata. Jadi dolar sebagai senjata itu motifnya adalah untuk menghisap, untuk memindahkan margin negara-negara lain ke mereka yang memang punya ketergantungan pada dolar. Nah, itu yang mesti diketahui secara umum. Selebihnya, ya peristiwa kebakaran begitu ya memang seperti peristiwa dua orang yang berkebun anggur yang pada satu hari terkena bola api, angin yang menggendong api, dan kemudian tidak sedekah dia, betul ya cerita itu. Iya, tidak sedekah, habis cerita itu. Itu juga ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau mengambil peristiwa itu dengan mengambil hikmah, ya kita mestinya sebagai satu bangsa dari umat Islam yang mayoritas, bangsa beragama, kita bermuhasabah diri bangsa ini benar nggak jalannya. Nah, di sini muncul muhasabah yang paling mendasar. Yang paling mendasar, jangan mengikuti jejak sesat. Berkali-kali kan kita sampaikan. Jangan baik secara ekonomi, politik maupun dalam jangan ngikut. Ini kan lihat aja dari kebijakan-kebijakan tetap aja ngikuti jejak ke sana. Nah, itu udah kalau sepintas, kalau dari hebohnya soal kebakaran itu, ya itu tadi, itu tragedi kemanusiaan, tragedi bencana yang disebabkan oleh perilaku mereka sendiri. Jadi ya lagi-lagi ayat juga menyatakan itu karena perilaku kamu sendiri seperti itu kalau itu munculnya gitu. Nah, yang mestinya mereka melihatnya kayak gitu kalau gitu. Nah, itulah maka pentingnya kita konsisten dalam ucapan, istiqomah dalam ucapan. Seperti ucapan Prabowo di G20 soal ingin menjaga alam gitu ya, menjaga emisi gas rumah kaca gitu, emisi karbon. Maka mestinya kalau soal 20 juta hektar mau mau dijadikan kawasan pangan gitu, dengan kawasan energi, kita mesti menghitung kembali, karena yang dilakukan oleh Amerika adalah mengganggu keseimbangan alam, mengganggu keseimbangan hubungan manusia. Nah, jangan-jangan yang 20 juta hektar dengan kawasan yang baru itu juga akan mengganggu ekosistem, mengganggu keseimbangan alam. Dan kalau kita ganggu keseimbangan alam, Ar-Rahman menyatakan suatu saat akan ada dampak dari gangguan keseimbangan itu gitu. Jangan ganggu keseimbangan yang aku buat gitu kan. Jadi kalau itu dilakukan, ya tentu akan terjadi keseimbangan itu mencari kalau pakai bahasa kaum sekuler, sebab akibat. Kalau kaum sekuler akan menggunakan istilah, ya alam akan mencari titik keseimbangan baru gitu. Dia tidak tahu bahwa itu keputusan Allah membangun keseimbangan baru, itu bukan alam sendiri. Karena makhluk itu itu harus dengan kekuasaan Allah untuk mencari keseimbangan baru. Jadi kalau 20 juta itu mau dibegitukan, saya belum mendengar misalnya kajian dari segi lingkungan. 20 juta itu tiba-tiba kan mestinya muncul dari kajian lingkungan kan. Katanya kita ikut soal global climate change. Kita ikut soal bagaimana penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan emisi karbon. Lalu kita tidak pernah melakukan kajian
Apa yang kita kontribusikan untuk itu misalnya kita ikut itu walaupun saya dalam beberapa hal setuju, dalam beberapa hal lain tidak setuju gitu ya. Dalam 20 juta hektar itu mestinya kita punya kajian lebih dulu. Bukan sekadar kajian soal ekosistem, bukan sekedar lingkungan, tapi apa yang disebut dengan cost benefit analysis-nya, cost benefit social analysis, cost benefit environmental analysis gitu ya, cost benefit economical analysis. Jadi ada beberapa kajian tentang untung rugi manfaat dari aspek sosial, aspek lingkungan, aspek ekonomi yang harus dilihat gitu. Tidak serta-merta kita bilang bagaimana Anda bisa menyatakan 20 juta hektar? Atas dasar apa perencanaan, dari mana muncul angka 20 juta hektar? Itu kan angka dari langit gitu, muncul begitu aja gitu ya. Sampai bisa menyatakan 20 juta hektar. Iya. Lalu berikutnya, dengan inventarisasi apa yang Anda lakukan dengan membabat hutan kayak gitu? Bukankah itu akan menguntungkan kalangan tertentu kalau Anda ngebabat hutan misalnya? Kalau begitu ceritanya, maka sesungguhnya ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ucapan gitu. Ya nampaknya kebiasaan kita kerja dulu baru pikir gitu ya. Macam ini pagar laut ini katanya ada megatrust lah, inilah itulah, sandiwaranya luar biasa. Soal kemudian Indonesia masuk ke dalam bagian dari negara yang terancam megatrust tadi gitu Alam ya. Ini kan juga PBB pernah menyatakan terjadi penurunan permukaan tanah di tengah terjadi peningkatan permukaan air laut, kan gitu. Jakarta terancam itu gitu. Kalau kenapa cuma Jakarta kajiannya? Kenapa bukan pantai utara? Tegal. Iya, kenapa? Semarang. Iya, kenapa nggak pantai utara gitu loh? Iya. Kenapa mereka fokus itu? Itu yang saya sebut sebagai shock doktrin. Jual kecemasan, gitu ya. Jual kecemasan, beli perlindungan gitu. Nah, memang kita harus tetap bicara tentang antisipasi atas situasi perkembangan dari analisis Badan Meteorologi Dunia misalnya, termasuk juga kita analisis dari Badan Meteorologi Iklim dan Geofisika di kita sendiri BMKG kayak gimana gitu kondisinya. Betul, kita bukan anti ilmu pengetahuan, bahkan kita pro dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Kita bukan sekedar pro, bahkan kita mendukung tegaknya ilmu pengetahuan. Tapi apakah kebijakan-kebijakan politik kita, kebijakan-kebijakan ini didasarkan atas ilmu pengetahuan? Brin. Kita kan ada Brin kan, ada keren Pak. Saya tertawa karena saya tahu persis negeri ini tidak pernah mengambil kebijakan berbasis pada ilmu pengetahuan, berbasis data. Banyak pada klinik bahwa itu saya lihat banyak pejabat itu lebih percaya klinik gitu, Pak. Ya. Karena itu mendikte Indonesia jadi enak. Jadi bukan knowledge based policy, bukan database, bukan knowledge based policy, bukan kemudian database policy gitu, bukan kebijakan berbasis data, bukan kebijakan berbasis pengetahuan, tapi kebijakan berbasis kemauan, keinginan. Contoh PSN jadinya, contoh kemudian 20 juta hektar itu gitu. Nah, hal-hal begitu yang mengakibatkan gambaran bahwa sesungguhnya Indonesia tidak jelas masa depannya mau kemana gitu. Itu sejak Undang-Undang Dasar 2002 karena tidak lagi punya GBHN gitu. Tidak pernah ada pemikiran tentang GBHN sejak Undang-Undang Dasar 2002 diberlakukan. Akhirnya timbul kebijakan dadakan gitu ya. Dan itu statusnya dadakan itu subjektif dari para pihak. Kalau Joko Widodo bicara tentang pembangunan infrastruktur, di era SBY itu namanya MP3I, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, MP3I. Saya ingat betul bagaimana saya berhadapan dengan Yusuf Kala, saya berhadapan dengan Bappenas, saya berhadapan dengan ini kajiannya siapa? Atas dasar apa kajiannya? Ternyata itu kajian pihak asing gitu. Itu contohnya. Begitu juga misalnya ketika kita kemarin bicara tentang pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo yang mengakibatkan harga logistik kita cuma turun 0,3 gitu ya, 0,3% atau tepatnya 23,7%. Itu kajiannya siapa sehingga butuh kayak gitu. Jadi nggak pernah
Itu kan subjektif, sama seperti pembangunan IKN disebut sebagai kemauan masyarakat. Itu kan kemauan pribadi gitu, contoh-contoh kayak gitu. Jadi ada subjektivitas sang penguasa dalam membangun kebijakan. Nah, subjektivitas seperti itu menunjukkan bukan sekedar yang namanya kesenjangan akan kebutuhan, tapi sekaligus menempatkan masyarakat hanya sebagai objek dari kebijakan. Ini tesis yang tidak pernah berhasil diubah. Bahasa sederhananya, tesis yang selalu menunjukkan gagalnya pembangunan di Indonesia. Gitu. Jadi kalaupun kita bilang kita sekarang punya PDB per kapita 5.000 US dollar gitu ya. 5.019. Sebutlah angka yang pas 5.019 gitu ya. Sehingga kita masuk ke pendapatan low middle income gitu. Pendapatan menengah bawah gitu ya, dan penengah yang. Nah, dari situ sesungguhnya perencanaan angka-angka kayak gitu ditambah dengan realitas pembangunan sesungguhnya tidak ketemu titik temu sama lain. Maka nggak usah heran kalau kemudian gini rasionya tidak bergeser. Masa nggak usah heran. Negeri kayak ini malah berhadapan dengan paradoks kemiskinan. Maka dibenarkanlah keluar angka 71 triliun untuk makan bergizi gratis. Buat gitu. meredam Yang ternyata dan iya, akhirnya dan suruh jangan stres pada ngerokok aja nih negeri, nggak usah dihambat-hambat gitu. Itu. Di situ sebenarnya kalau banyak orang lebih mengkonsumsi rokok daripada telur, itu juga menggambarkan gitu ya, kegagalan pembangunan. Karena orang tidak punya pekerjaan, duduk-duduk ngobrol, ngerokok. Tuh, denger tuh. Betul. Duduk-duduk ngobrol, nggak ada kerjaan, ngerokok. Ya udah, ngapain lagi orang nggak punya kerjaan? Ya udah, akhirnya dia mendorong inflasi. Orang lebih banyak mengkonsumsi rokok daripada telur. Ya nggak ada bergizi. Ya sudah hidup tidak bergizi, pekerjaan nggak ada, nanti biaya kesehatan juga naik. Di tengah yang namanya biaya kesehatan menjadi biaya kesehatan bersifat komersial. Jadi bebannya kita ngebangun beban gitu loh. Kita tidak membangun kekayaan dalam kehidupan seperti ini. Itu jadi beban dari cara benernya bisa kalau ini negeri mau gitu. Kalau mau tuh bisa, begitu kan sebenarnya Bang? Bisa. Dan itu yang saya sebut sebagai kita salah. Kita memang melihat Amerika punya kemajuan secara ekonomi material gitu. Tapi secara spiritual seperti ceramah saya tentang gagalnya Barat seabad gitu. Gagalnya Barat seabad itu menunjukkan kita nggak boleh ikut jejak mereka. Mereka hebat secara teknologi, itu kita ambil. Oke. Kita setuju gitu. Ilmuwan. Kita ngambil contoh gitu. Ya, saintifik keilmuannya, tapi keilmuan yang punya rujukan dengan keagamaan. Sehingga keilmuan kita tidak kita pisahkan dengan ilmu agama, ya, ilmu Al-Quran. Nah, kita sepakat memisahkan ilmu dunia sama ilmu agama. Kan repot lagi jadi jatuhnya. Jadi bertumpuk-tumpuk kesalahan kita. Nah, itu dampaknya negeri yang kaya raya ini akhirnya tidak punya mana apa-apa. Akhirnya rokok lah jalan keluarnya daripada nganggur bengong. Ya kita ngobrol yuk, ngerokok sambil ngerokok gitu. Nah, kemarin saya pun kemarin terkena dampak karena udah nggak ngerokok gitu. Dekat-dekat orangnya, dekat-dekat orang yang ngerokok terkena tuh batuk-batuk seperti kemarin tuh kedengeran kan. Kayak gitu ngelihatnya. Nah, itu problem-problem yang kita hadapi. Nah, kalau terus-menerus kita berhadapan dengan masalah tanpa solusi gitu ya, tanpa solusi yang mendasar, tanpa solusi yang mengena bagaimana mengatasi masalah yang sesungguhnya, ya kita akan terus-menerus menumpuk masalah. Daftar masalah tuh, inventarisasi masalah itu begitu panjang jadinya, sementara penyelesaiannya ya kecil-kecil aja dan tidak mendasar gitu. Itu yang saya ingin melihatnya. Bang, kita jalan-jalan ke luar negeri, Bang. Kadang pendengar ini perlu juga wawasan. Ini sudah sedemikian masif dan nampaknya 6 hari menjelang pelantikan Presiden Amerika dengan bendera setengah tiang, mungkin turun lagi dengan bencana kebakaran kemarin. Ini orang mengingatkan apa yang akan terjadi di Gaza Strip, di tengah PA juga mulai berkolaborasi dengan Israel ya, karena disetting sebagai perang saudara nantinya. Apa yang Anda lihat sementara Rusia nampaknya di tengah dinginnya cuaca terus merengsek menguasai sebagian Eropa? Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari ibu dari segala konflik ini? Banyak orang bilang begitu, Bang. Situasinya kan memang kalau secara makro bisa kita bilang ini menunjukkan bahwa
turbulensi ekonomi politik, turbulensi militer makin tinggi. Jadi intensitas turbulensinya tinggi gitu. Artinya intensitas volatile, uncertain, kompleks, ambigunya tinggi kalau ngambil kayak gitu. Contoh seperti juga Indonesia sebenarnya mengalami turbulensi yang luar biasa dalam soal hasto, soal pagar, gitu. Itu kan gambaran turbulensi di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang sosial, sampai asal muasalnya tidak diakui siapa yang mager, tapi akhirnya ketahuan itu sebagai suruhan aguan, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Dan aneh, baru setelah instruksi presiden baru berani mengambil sikap untuk disegel. Kenapa nggak dicabut, bukan disegel gitu? Orang itu bertentangan kok gitu. Logikanya begitu gitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke Gaza Strip gitu ya. Sebenarnya balik-baliknya lagi, saya mencoba membaca terakhir bagaimana sesungguhnya kondisi Afgan, Taliban. Apa yang sedang terjadi di sana dan kenapa tidak terdengar apa-apa gitu. Saya mencoba mencari gitu ya. Beritanya itu kayak apa gitu. Apa yang sedang terjadi di sana karena dunia ini penuh dengan keseimbangan. Kalau tidak seimbang dia pasti penuh dengan bencana gitu ya. Ceritanya. Nah, saya dapat ternyata mereka tetap dalam jalur menjalankan ajaran gitu ya, konsisten menjalankan ajaran, sehingga ketika dijumpai perempuan yang bukan bersama muhrimnya di tempat terbuka, itu akan diambil oleh polisi penjaga moral gitu ya, penjaga agama, dan disuruh menikah gitu, dan macam-macam dari situ itunya. Nah, kalau ke cerita sederhananya kalau kita pindahkan begitu gitu, maka sesungguhnya juga akan nampak pada persoalan tadi. Kalau di Los Angeles itu penuh dengan 35.000 pasangan LGBTQ, ya suka tidak suka juga akhirnya harus dibangun keseimbangan baru. Keseimbangan barunya seperti itu. Kebakaran habis nggak karuan. Nah, di Gaza sebenarnya gambaran paling utamanya yang istilah Ihsan Talib sebagai sebut Satpol kok bisa bertahan habis-habisan gitu. Luar biasa. Padahal yang dihadapi adalah 4 negara bersama Israel sendiri jadi 5. Dihadapi Israel, dihadapi Amerika, dihadapi Inggris, dihadapi Perancis gitu kan. Habis-habisan dia menghadapi kayak gitu. Nah, ini membuktikan bahwa jika segala sesuatu dijalankan dengan kekuatan keimanan, maka akan turun bantuan, akan turun pertolongan. Nah, pada saat yang sama, karena memang dunia adalah bejana berhubungan, dunia adalah Archimedes, hukum Archimedes, maka bisa kita saksikan upaya pecah belah adu domba akan berjalan terus gitu. Pecah belah adu domba ini dengan kekuatan seperti itu termasuk di Jazirah Arab, di 9 negara Jazirah Arab. Nah, di situ pecah belahnya akan terus berjalan sampai akhirnya nanti akan ketemu satu titik di mana kekuatan tertentu itu seperti yang terjadi di Afgan. Setelah satu generasi mereka nunjukin diri mereka siapa. Ini kan sama terjadi di Palestina. Kalau kita cerita bagaimana sesungguhnya kekuatan Hamas dibanding dengan kekuatan pecah belah yang terjadi di Suriah misalnya, itu kan menunjukkan bahwa ketika kelompok, saya menyebut begini, ketika kelompok ajaran setan sudah dipergilirkan gitu, dan waktunya sudah jatuh tempo gitu, maka dia akan mencari titik keseimbangan baru. Nah, persoalan pokoknya menjadi kita melihat perguliran waktu dari kekuasaan setan ini berapa lama perguliran waktunya. Nah, saya mengambil angka 1357. Dari 1 abad memang jatuhnya di 2024, 2025. Dari 7 abad jatuhnya memang di 2024, 25. Jadi kalau ngambil siklusnya seperti itu, bagaimana misalnya cerita tentang kejatuhan Andalusia, Babilonia, gitu kan? Jatuhnya sekarang ini 7 abad. 100 gitu. Tahun putarannya. 7 abad kalau Babilonia, Andalusia 7 abad. Tapi kalau tentang Turki Utsmania 1 abad, gitu ketemunya. Nah, persoalan pokoknya menjadi apakah umat Islamnya siap apa nggak menghadapi seperti itu? Gitu. Nah, di situ sepanjang yang namanya umat Islamnya tidak siap, dia tidak akan ketemu siklus 1357. Siklusnya bukan lagi 1357, tapi mungkin siklusnya siklus 9 tahun gitu, siklus 9 abad. Jadi dia akan nambah dia, bukan siklus 1 abad, tapi siklus 3 abad. Muternya akan begitu gitu. Nah, konflik seperti ini akan terus berjalan.
46.000 korban di Palestina itu, di Gaza. 46. Itu kan gambaran bahwa betapa kokohnya negara-negara yang melindungi Israel, sehingga ini menarik nih, perayaan Holocaust yang tadinya yang menurut beberapa informasi akan dihadiri oleh Benyamin Netanyahu gitu ya, itu menunjukkan bahwa mereka terus-menerus berjalan dengan perilaku keangkuhan mereka, kebengisan mereka, dan kekejaman mereka. Kan mereka mau merayakan peringatan Holocaust itu kemarin. Iya, betul. Dan dari situ sesungguhnya kita ngelihat ya dunia tidak akan pernah tentram damai sepanjang ada pihak-pihak yang selalu memaksakan kehendaknya agar kita mengikuti mereka. Kita kan tidak pernah memaksakan agama kita, din kita, untuk mereka ambil, untuk mereka tegakkan. Tapi mereka yang memaksa agar kita mengikuti mereka dengan cara-cara mereka. Dengan cara uang, dengan cara senjata, dengan cara macam-macam. Dan kalau nggak ngikutin, ya kalau nggak dijatuhin, ya dibunuh gitu. Kalau pakai konstruksi John Perkins kan kayak gitu. Dijatuhkan, diganti yang baru. Kalau nggak bisa dijatuhkan, ya dibunuh aja gitu. Nah, itu yang terjadi. Dan yang menarik adalah ketika Donald Trump mau mengambil Greenland. Nah, ini dia. Donald Trump mau mengambil yang namanya Panama, terusan Panama. Juga mau mengambil Kanada, gitu kan. Sampai kayak gitu. Dan kalau sudah cerita seperti itu kelihatan ada, ya akhirnya ujung-ujungnya ini soal keserakahan ujungnya. Ada keserakahan kan di balik Greenland itu gitu ya. Itu kan bukan cuma sekedar kawasan kutub gitu. Itu ada berbagai sumber tambang yang luar biasa yang diketahui akan memberikan manfaat bagi mereka yang akan mengolahnya gitu. Misalnya untuk kepentingan militer karena terjadi pertarungan dengan Rusia. Nah, yang menarik sekali lagi di sini, perang Ukraina itu kan sudah dibantu sepenuhnya oleh Amerika dengan persenjataan mutakhir, dan Rusianya bahkan berhasil meringsek, walaupun kemudian Zelensky menyatakan dia juga berhasil menghajar kilangnya Rusia gitu ya. Kayak gitu sama-sama itu. Ini kan klaim yang kita baca dari media Barat. Klaim yang kita baca dari media Barat bahwa yang namanya Zelensky mampu bertahan dan beberapa tempat berhasil. Donbas misalnya sebagai satu kawasan itu berhasil kembali diambil oleh Rusia, tapi Kiev kembali lagi dikuasai oleh yang namanya Zelensky, oleh Ukraina. Nah, cerita pertarungan baik Ukraina, Rusia, NATO, Rusia, atau cerita Hamas menghadapi Israel, di belakang ini kan pergerakan industri militer. Nah, jadi kalau kita ngambilnya dalam perspektif industri militer, maka Anda bisa lihat kenapa beberapa industri militer di Amerika yang swasta itu gitu ya, itu terus-menerus begitu. Contoh sederhananya, orang bisa bikin ghost gun gitu ya, senjata yang tidak terdaftar itu gitu. Dan itu kan dampak dari industri militer mereka sendiri. Gitu. Nah, situasi yang begini yang sesungguhnya manusia harus memproporsikan dirinya sebagai apa. Kalau dia menuruti nafsu keserakahannya, nafsu kekayaannya, nafsu kekuasaannya, ya akan terus begini gitu. Dan kita tidak akan pernah tentram damai. Disitulah Indonesia mengambil sikap, seharusnya mengambil sikap yang cerdas, bukan sekedar omon-omon bahwa kita non-blok dalam perspektif ekonomi, non-blok dalam perspektif politik gitu. Tapi bagaimana untuk bisa non-blok itu kembali ke dalam diri kita sendiri? Kan istilah bebas aktif itu, kita tidak mendukung satu ideologi apapun. Kita tidak mendukung ideologi apapun di dunia ini kecuali kita mendukung ideologi kita. Maka Soekarno bicara tentang Pancasila di PBB. Tapi aktif dalam artian mencari perdamaian. Nah, kalau kita ngambil tesisnya seperti itu, maka sesungguhnya peran Indonesia menjadi penting jika bisa memposisikan diri. Nah, ini kan di kawasan Asia Tenggara saja, Singapura bisa belagak sama kita. Malaysia sudah bisa belagak sama kita. Sudah bisa nunjukin kukunya sama kita. Nah, kancah seperti ini menunjukkan panggung di Hamas melawan Israel
panggung NATO melawan Rusia, bahkan kemudian bagaimana perkiraan serangan Cina terhadap Taiwan di Selat Taiwan juga akan terjadi, termasuk di Laut Cina Selatan, itu suka tidak suka mewajibkan bangsa ini, mewajibkan negara ini untuk inward looking. Itu dia. Suka tidak suka inward looking. Jadi jangan menoleh dulu ke depan, keluar, noleh dulu ke dalam. Nah, menoleh ke dalam itu, nah di sini saya mengistilahkan sebagai harus dilakukan restrukturisasi aset. Nah, kalau kita melakukan restrukturisasi aset, aset dalam pengertian bukan aset ekonomi ya, aset dalam pengertian luas gitu ya. Maka dia juga harus melakukan restrukturisasi liabilities. Termasuk tadi misalnya soal bagaimana kita telah salah dalam memilih demokrasi liberal. Itu liabilities itu gitu. Nah, itu ceritanya begitu gitu. Jadi harus ada kajian seperti itu gitu. Nah, mari kita tawarkan kepada dunia agar dunia tidak terperangkap ke dalam model keserakahan, ketidakjujuran, kehausan akan kekuasaan, dan keinginan terus melanggengkan kekuasaan. Nah, itu yang nggak beres. Amerika kan hendak mempertahankan hegemoninya, pasti dia pertahankan. Makanya ancaman tentang dolar sampai kayak gitu. Siapa yang tidak menggunakan dolar akan terkena sanksi. Itu kan bentuk bagaimana mereka mempertahankan hegemoni, mempertahankan dominasi. Nah, kalau kita terus-menerus tunduk pada cerita seperti itu, kita nggak akan keluar dari perangkap. Kita di bawah ketiak mereka, istilah saya begitu, Pak Ihsan. Masya Allah. Luar biasa. Nampaknya waktu pulang memisahkan kita, Bang Ihsanuddin Nursi. 40 atau 46 hari lagi menjelang Ramadan Karim. Apa yang ingin diingatkan oleh seorang Ihsanuddin Nursi, pengurus DKM Masjid dan pemegang berbagai gelar dari perjalanan hidupnya. Silakan Bang Ihsanuddin sebagai penutup kita. Silakan. Baik. Kita 46 hari lagi mencapai Ramadan. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barikna Ramadan. Kita minta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan agar kita tiba di bulan Ramadan dalam posisi yang suci bersih. Bahasa lainnya adalah Ramadan tidak bisa dihadapi dengan biasa-biasa saja sebagai sebuah kegiatan rutin, ritual biasa. Jadi bukan, Ramadan tidak bisa dihadapi dengan sekedar ritual. Tapi Ramadan harus dihadapi dengan persiapan-persiapan yang jauh lebih matang dari sisi supaya kita betul-betul mencapai lalakum tatakun gitu ya. Nah, persiapan kebersihan itu dimulai dengan tadi qalbu kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Maka minta kita kebersihan. Nah, dari sekarang kita jaga itu. Dari sekarang kita jaga supaya 45 hari ke depan, 46 hari ke depan, kita betul-betul sampai pada posisi di Ramadan kita mencapai ketakwaan. Termasuk kita ikut dalam merayakan turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar. Al-Quran sudah turun, maka akan terjadi perayaan, malam perayaan turunnya Al-Quran, dan perayaan itu kita hadir di situ, maka kita mendapat Lailatul Mubarakatin. Amin. Amin. Gitu. Amin. Malam Amin. penuh berkah. Amin. Jadi maka kalau kita sudah sampai mendapat penuh berkah, malam berkah itu, kita dapetin lalakum tatakun, gitu. Sebagaimana di Al-Baqarah di 185-nya. Amin. Saya kira begitu yang bisa saya jawab, Ihsan Talib dan pemirsa Rasil TV, pemirsa pendengar radio TV. Kurang, keliru atau salah itu karena kebodohan, kebegoan saya, kurang pengetahuan saya. Benar karena kehendak Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.